Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Terakhir kita bahas itu ya, macam-macam ihram, macam-macam pelaksanaan ibadah haji umrah ya. Kita niat. Qala kaifiyatu niyatun nusuki al-haji awil umrati. Tamattu sudah? Belum. Oh, belum. Ifrad sudah? Ya, jadi aujuhu ada'in nusukain salasah. Zadathnain fatakunu khamsah. Jadi tutorial pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ifrad. Ifrad itu taqdimul hajj 'ala al-umrah. Mendahulukan haji baru umrah, dengan catatan umrahnya di tahun dia haji di situ. Ya. Nah, sekarang tamattu. At-tamattu huwa taqdimul umrah 'ala al-hajj. Mendahulukan haji daripada umrah. Lafu taqdimul umrati 'ala al-hajj. Mendahulukan umrah daripada haji. Kalau mendahulukan haji daripada umrah berarti ifrad. Kalau tamattu mendahulukan umrah daripada haji. Jadi umrah dulu baru haji. Nah, jadi sebelum melaksanakan haji, sebelum ihram haji, dia umrah dulu. Jadi sampai Mekah, sampai Hijaz, sampai sana, dia niat ihram. Minal miqat, dari tempat startnya. Ihram, umrah. Nanti sampai Mekah kan melakukan nusuk, melakukan ritual umrahnya. Nah, setelah itu baru masuk ke haji. Ya, ihram haji. Tapi ihramnya dari Mekah. Tidak kembali lagi ke tempat start ihramnya. Ini namanya tamattu. Jadi umrah dulu baru haji. Ini nanti ada dendanya, wa yajibu alaihi dam bi syurutin arba'ah. Ini wajib bayar denda dengan 4 catatan. Nah, ini enggak saya terangkan sekarang ini. Sebab nanti ini akan diterangkan di fasal yang menerangkan tentang denda. Nanti denda itu ada 4. Ya. Nanti insya Allah diterangkan. Yang penting antum tahu haji namanya haji apa? Tamattu, yaitu dahulukan umrah daripada haji. Itu hanya antum semua. Antum kalau haji di sini rata-rata tamattu, jarang ifrad. Yang ifrad itu biasanya kiai-kiainya yang nggak pakai pemandu. Ya, itu kadang memang enak sih tamattu, nggak repot. Nggak harus balik lagi ke sana. Alhasil itu nanti, yang jelas ini tamattu. Ada qiran. Yang ketiga ini qiran. Qiran itu an yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Ini penggabungan antara haji dan umrah. Jadi
niatnya satu, niat haji dan umrah. Kalau tadi kan dahulukan haji ifrad, berarti niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram haji lillahi ta'ala. Kalau umrah berarti niatnya sendiri-sendiri. Kalau ini enggak, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan umrah langsung, enggak sendiri-sendiri. Jadi ihramnya disatukan. Itu qiran. Namanya aja qiran. Qiran itu bareng artinya. Jadi sesuai istilah, sesuai namanya. Ya. Huwa an yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Au, ya ada kalanya bareng, ada kalanya yuhrima bil umrati thumma yudkhilul hajja 'ala al umrah. Ihramnya umrah, niatnya umrah, kemudian memasukkan haji ke umrah. Kalau umrah dimasukkan ke haji nggak bisa, karena amalnya umrah lebih sedikit dari haji. Yang bisa dimasukkan itu haji ke umrah, karena amalnya haji lebih banyak, ada wukufnya. Rukunnya haji kemarin berapa? 6. Rukunnya umrah 5, dikurangi 1, wukuf. Jadi haji yang dimasukkan kemana? Ke umrah. Dengan catatan qabla syuru' fi tawaf, sebelum dia melaksanakan tawaf. Sebelum dia melaksanakan tawaf, nah masukkan itu hajinya ke umrah. Wajib bayar denda, wajib. Tamattu aja wajib denda, apalagi qiran. Ya kan? Oh ya, lebih enak kan? Maka ada dendanya. Wa yajibu alaihi dam bi syaratain. Ada 2 syarat, ada 2 catatan dia harus bayar denda. Ini juga nanti akan diterangkan pada Dima'ul Hajj, denda haji nanti insyaallah. Nanti denda haji pembahasannya panjang. Ya, diantaranya yang antum sering dengar itu yang memburu merpati, makanya merpati banyak di sana. Ya. So nggak bisa. Kalau diburu itu nggak ada orang jadi dagang pecel lele di sana. Kalau dagang pecel lele Lamongan nggak ada. Berapa dendanya? Ya, soalnya itu denda itu bukan untuk orang haji saja. Untuk orang yang nggak lagi ihram itu nggak bisa. Oh ya, insyaallah itu nanti akan kita jelaskan. Sekarang kaifiyatu niyatin nusuk al-hajj wal umrah. Cara niat haji atau umrah. Di itu aja. Apa? Mas, ada di sana ada karpet tuh di dalam situ tuh. Cukup. Cara niat ibadah haji atau umrah. Idza arada an yahujja yanwi biqalbihi wa yaqulu bilisanihi. Kalau dia mau haji ya, bukan umrah ya, dia niat di hatinya, tetap niat itu di hati ya. Prinsipnya niat itu ya di hati. Melafazkan hukum sunnah, sini maju aja. Ya, melafazkan niat itu hukumnya apa? Jadi niat di hati, wa yaqulu bilisanihi sirran, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya secara sir, jangan keras-keras, ya, sir, pelan-pelan. Apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram haji lillahi ta'ala. Kemudian labbaik Allahumma bihajjatin. Ini bukan talbiyah, talbiyahnya nanti. Ya, talbiyah juga ada waktunya, enggak semua dari mulai ihram sampai akhir talbiyah terus, enggak. Ada waktu ibtida, ada waktu permulaan talbiyah, kapan antum disunahkan talbiyah. Kemudian kapan berhenti waktu talbiyah. Ya, bukan dari sini naik pickup dia talbiyah sampai ke bandara. Bukan, ya. Itu cuma qasidah aja itu yang dilantunkan sama orang-orang yang
menghantar haji itu qasidah. Ya, cuma menunjukkan ini berarti lagi ngantar haji gitu kan. Kalau yang ngantar orang mau kerja Hongkong kan nggak talbiyah. Kalau itu kan mau ngantar haji. Cuma itu aja, bukan sunnah talbiyah masuknya dari situ, bukan. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Kemudian idza arada an ya'tamir, kalau mau umrah, ya, yanwi bi qalbi wa yaqulu bi lisanihi sirran. Kalau mau umrah, niat di hati, kemudian mengucapkan secara sir, pelan-pelan, nawaitul umrata, saya niat umrah, wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan saya berihram umrah lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bi umrah. Ya, labbaik Allahumma bi umrah. Ini diniatnya. Jelas nggak? Gampang nggak? Ya, gampang. Ya, mungkin nggak hafal, iya, karena ini bukan niat wudhu yang tiap hari antum. Kalau niat wudhu kan antum tiap hari melakukan praktek. Kemudian antum kan juga bukan guide, tahu guide? Pemandu. Kalau antum pemandu bisa jadi hafal. Setiap bulan umrah, ada jamaah umrah ikut guide yang ngasih tahu, mungkin hafal. Idza arada an yahujja wa ya'tamira ma'an, ini qiran ini. Ya. Kalau dia mau haji dan umrah secara bersamaan, maka niat dalam hatinya wa yaqulu bilisanihi sirran, kemudian mengucapkan dengan lisannya sirran, nawaitul hajja wal umrata, saya niat haji dan umrah, wa ahramtu bihima, bukan bihi, bukan biha, tapi bihima. Ya, antum sering hadir tahlil kan, sering pada hadir tahlil kan? Kalau yang meninggal perempuan kan Allahumma ighfir laha. Kalau yang meninggal laki Allahumma ighfir lahu. Kalau sing mati akeh Allahumma ighfir lahu. Akeh wadon apa lanang ya Allahumma ighfir lahu. Ya, enggak Allahumma ighfir lahu, enggak. Allahumma ighfir lahum. Ya, kalau perempuan semua baru Allahumma ighfir lahunna. Tapi biasanya kalau di tahlil itu kan ada arwah yang disebut selain orang yang meninggal banyak, terutama auliyaul baldah. Ya, auliyaul baldah itu tokoh-tokoh agama yang ada di daerah itu yang sudah meninggal, yang dulu ngajarkan bapak-bapak kita jadi orang baik, itu kan barokahnya mereka. Maka di tahlil biasanya di setiap tahlil itu mesti disebut. Iya kan? Nah, gitulah ya. Jelas ya insyaallah ya. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Kenapa bihima? Dua, haji dan umrah. Itu namanya dhamir kalau dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu nahwu namanya apa? Dhamir. Ngerti ilmu nahwu antum? Hah? Nahwu itu ilmu gampang. Ilmu gampang nahwu itu. Yang susah itu dua dalam nahwu, cuma dua. Selain dua ini enggak. Dhamir sama takdir. Makanya sebagian ulama ahli nahwu mengatakan laulad dhamair wat taqdir la fahiman nahwal hamir. Kalau di nahwu itu enggak ada takdir sama dhamir, maka keledai bakal paham nahwu. Saking apa nih? Saking gampangnya. Lebih susah tutorial bikin martabak loh. Iya, nahwu itu kan bahas dhammah, fathah, kasroh, sukun. Harokat 3, sukun 1. Cuma bahas 4, di mana susahnya? Bahas 4, 3 harokat, 1 apa? 1 sukun. Mana susahnya di mana? Tidak ada yang susah. Cuma orang biasanya kalau mondok, masuk ke pondok, anak-anak pondoknya sudah ngasih ke anak baru. Nahwu susahnya minta ampun itu. Jadi sudah masuk ke otaknya susah itu. Akhirnya jadi susah. Jadi dia sudah dari awal sudah nggak, moodnya sudah rusak gitu. Ya, sebetulnya ilmu gampang, antum aja bisa aslinya belajar.
gampang, lebih gampang dari tutorial bikin martabak. Cuma kan karena itu dunia, ya kuliah itu yang untuk kerja itu kedokteran itu lebih rumit dari nahwu sebetulnya. Iya, lebih rumit. Kemudian amaliyah lagi. Ilmunya ilmu praktek bukan teori. Kalau dokter kan lebih rumit. Salah gimana? Mati wong. Nah, cuma nggak tahu kenapa banyak yang nggak ngerti ya. Akan sing orang ngerti deh. Santri ini aja kadang masuk pondok antum berapa santrinya 1000 sing paham nahwu. Iya. Bisa dihitung terkadang gitu. Wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Ya, mudah-mudahan bisa haji semua ya. Wa idza arada al-ihrama an ghairihi, kalau antum mau badali haji nih. Ini haji nih. Ya, badali haji syaratnya antum sudah haji dulu ya. Kalau belum haji enggak bisa apa? Badali haji. Jadi bukan saya berbakti kepada orang tua saya mau hajikan orang tua saya dulu, baru nanti saya haji. Salah. Antum haji dulu, baru nanti bisa badali orang tua. Nah, kalau hajinya diserahkan ke orang yang sudah haji, enak. Antum haji sama orang yang sudah haji. Antum haji untuk dirinya sendiri, temannya antum dimintai tolong untuk menghajikan orang tuanya antum. Bayari, jajak jalan-jalan, bayari, suruh hajikan orang tuanya. Jadi dalam satu waktu itu dia menghajikan dirinya sendiri dan bawa orang untuk menghajikan orang tuanya, ibunya, orang lagi bapaknya. Soalnya nggak bisa satu orang menghajikan 2 orang, nggak bisa. Ya, satu-satu. Jadi kalau antum mau hajikan abah sama ibu, berarti bawa berapa orang? 2 orang. Ya. Mau hajikan nenek sana gantung siwur sama majelis kau kabeh. Haji badal. Ya, niatnya bagaimana? Nawaitul hajj an fulan. Ya, fulan itu maksudnya namanya orang. Ya, nawaitul hajja an Muhammad. Saya niat haji untuk Muhammad. Itu. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Umrah juga seperti itu, badal umrah. Umrah juga bisa dibadali. Ya, haji, cuma haji biasanya lebih mahal biayanya. Ya, biasanya sampai 12 atau 15. Ada yang sampai 19. Ya, tergantung lah. Kalau teman sendiri ya biasanya paling 7, 6, 10. Hah? Nah, ya kalau kiai lebih mahal. Kalau antum badali hajinya ke kiai, minta badal hajinya ke kiai lebih mahal. Karena ilmunya mahalnya. Wis pasti sah sih haji ini. Insya Allah banyak sahnya karena tahu ilmunya, bisa sampai lebih dari hajinya antum sendiri biayanya. Antum haji biayanya berapa? 90 sekarang ya. Itu kalau yang badali haji kiai bisa lebih dari itu. Kiai mau haji, mau minta dibadali lebih dari itu, wis pasti sah ya, ngerti ilmu. Tapi ali boleh wong sembarangan karena Bangladesh, ya India, ya murah 5 juta dapat antum. Burung tentu sah haji nih, wong takoni, ya ditanya itu aja nggak tahu. Paham ya? Nah. Kemudian yang keempat, cara niat yang keempat al-itlaq. Niat mutlak ya. Niatnya mutlak. Nawaitul ihram lin nusuk. Saya niat ihram untuk nusuk, untuk ibadah haji atau umrah. Dan nanti kalau sudah sampai ke Mekah, baru dia arahkan ini mau kemana. Mau umrah dulu apa hajinya, sesuai hati lah. Jadi dari awal dia nggak menentukan, cuma niat ihram saja. Tapi nggak menentukan haji atau
atau umrah. Nanti pas sampai Mekah baru tentukan seenaknya hati mau kemana dulu. Oh, semua teman-temannya pengennya ihram, pengennya umrah dulu, ya umrah dulu gitu. Nah, sesuai hati, terserah. Boleh seperti itu juga boleh. Ya, kemudian ta'liqun niyah juga boleh. Ya, niat ta'liqil ihram juga boleh. Menggantungkan niat ihram boleh. Seperti nawaitul ihram maka ihrami Zaidin. Saya niat ihram seperti ihramnya Zaid. Sebetulnya dia nggak tahu Zaid ini ihramnya apa. Ihram haji atau umroh nih orang. Ya, makmuman. Saya itu makmum. Akhirnya saya bilang nawaitul ihram maka ihrami Zaidin. Saya niat ihram seperti ihramnya Z. Nanti kalau Z umroh ya berarti saya ikut umroh. Kalau si Z haji berarti saya ikut haji. Ya ihram kan antara dua, haji sama umroh. Nggak ada ihram lain kan? Ada ihram lain? Nggak ada. Jelas insya Allah ya. Ya. Nah, kenapa dinamakan ihram? Ihram yang sering dibahas itu apa itu ihram itu? Kenapa dinamakan ihram? Dinamakan ihram li'annahu harrama halalan makana qoblal ihram. Dinamakan ihram karena ketika seseorang sudah masuk dalam ihram, dia diharamkan segala sesuatu yang asalnya boleh sebelum ihram. Pakai wangi-wangian enggak boleh. Antum pakai parfum di luar ihram sunnah. Iya kan? Bagus pakai wangi-wangian, mau hadir majelis pakai wangi-wangian. Mau sholat jamaah pakai wangi-wangian, gitu kan? Mau tahajud pakai wangi-wangian. Yazidu fil aql. Orang yang sering pakai parfum itu nambah cerdas. Ya, nambah apa? Cerdas. Makanya antum jangan kerja itu apa namanya? Sedot WC. Ya. Sebab bau ndak enak itu bikin bodoh. Ya, bikin bodoh. Makanya subhanallah ya. Antum kalau buka-buka kitab seperti Ta'limul Muta'allim, terus itu banyak di situ. Jangan nyimpen sampah dalam rumah malam hari. Sebab sampah itu mengeluarkan bau apa? Bau ndak enak, di bawah tidur, bodoh nih kok. Iya, kalau terlalu lama kok bodoh, tell me. Iya. Nanti ketawanya dua kali. Pertama ketawa nggak paham, deleng wong meringis melu-melu ketawa, melu-melu ketawa. Ikut-ikut ketawa. Nanti setelah itu tanya, ini maksudnya apa tadi? Oh, saya gemuyu maning, bodoh. Ya kan? Ada karo wong budek kan ping loro gemuyune. Pertama melu-melu gemuyu, keloro takon lu gemuyu maning kan gitu. Ya, jangan. Jadi pakai wangi-wangian itu yazidu fil aql. Ya. Perempuan yang pakai cadar diharamkan ketika ihram pakai cadar. Harus buka cadar. Kalau pakai cadar denda dia. Jadi syai'un la yu'qal. Sesuatu yang nggak bisa diakali. Ya, sesuatu yang tidak apa? Tidak bisa diakali. Antum pakai kopiah bagus nggak? Ihram haram antum pakai kopiah. Nggak boleh ada orang ihram pakai kopiah. Kalau pakai kopiah antum denda. Walaupun mereknya BHS. Kopiahnya. Denda. Jadi nggak boleh pakai kopiah itu, nggak boleh. Harus dibuka. Ya, harus apa? Harus dibuka. Sesuatu yang nggak beralasan. Hikmahnya ada, tapi alasannya nggak ada. Itu mutlak ta'abbudan lillah. Mutlak manut sama perintahnya Allah. Itu makanya dinamakan ihram. Karena sesuatu yang asalnya baik, itu nggak boleh di situ. Banyak hal-hal yang baik yang kita anggap baik, seperti pakai kopiah kan baik. Tapi justru waktu ihram nggak boleh. Minal muharramat, termasuk hal-hal yang diharamkan. Ya. Jelas nggak? Itu kenapa dinamakan ihram. Jadi ngari takutnya anaknya,
Saya darani ihram kenapa Pak? Nah, itu jawabannya tadi. Nah, itu di sholat kenapa dinamakan takbir pertama takbiratul ihram? Karena mengharamkan sesuatu yang asalnya halal sebelum sholat. Antum makan boleh nggak sebelum sholat? Pas sholat haram, batal. Masa sholat makan? Wong ana upah siji, antum akali pas sholat dilepokna batal kok. Upah siji. Iya kan? Maning anak upah, nih anak ayam, anak bawang ya, komplit sembako. Iya, batal. Itu kenapa dinamakan takbiratul ihram itu? Bisa darani takbiratul ihram karena mengharamkan yang halal sebelum sholat. Jelas? Insyaallah. Sekarang masuk ke sunanul ihram. Sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ihram ini berarti belum ihram ya. Belum masuk ke ihram ini. Ya. Yang pertama qassus syarib. Potong kumis. Dipotong kumisnya. Terutama sih nyebrang-nyebrang. Ya. Dulu sudah pernah sih saya bahas di Khisalul Fitrah. Masih yang hadir di sini wong telu. Di sini yang hadir masih orang 3, orang 4. Ya. Khisalul Fitrah. Ya, ini. Kalau motong kumis itu jangan ditempelkan ke bibir, di atasnya bibir sedikit nih biar putih-putihnya kelihatan di sini. Kalau sampai nyebrang itu nggak baik. Nginung jahe melu, kumisnya melu nginung jahe, nginung susu kumisnya melu nginung susu. Jangan nyebrang, nggak baik. Terus nyejeni. Lah ya kalau makannya, kalau minumnya bersih. Nah, kalau makan rendang, makan ini melu kumisnya ya Allah Rabbi, Masya Allah, mampu ora karuan. Ya, gue bojone aslinya ora kuat, aslinya bojone. Ya. Hah? Keberangas ya kalau itu amannya udah tinggal itunya ya, udah deket puntungnya itu. Ya, kretek. Ya, lebih baik piara kumis apa enggak piara kumis, nggak ada afdholiyah bainahuma. Yang jelas kalau antum mau piara kumis ya jangan sampai apa nyebrang, tipis-tipis saja lah, nggak keri-keri bae, rasa kandel-kandel ya, dipotong ya. Kemudian tamsyid sya'ril lihyah, disisir. Ini apa namanya, jenggot disisir. Supaya kenapa harus ini? Di antara yang diharamkan ketika ihram itu nyabut bulu. Sengaja nggak sengaja kena denda. Nah kalau kumisnya tipis kan angel disabuti, nggak iseng tangannya. Nah kenapa harus disisir, diserit lihyahnya? Bukan karena khawatir ada tumaknya, khawatir ada kutuknya, bukan. Supaya rambut-rambut yang rapuh terbawa oleh serit itu. Jadi nanti barangkali nggak sengaja pegang jenggot, itu jenggot-jenggot yang kuat. Jadi nggak tercabut secara tidak sengaja. So nggak sengaja ada dendanya. Nggak sengaja ada apanya? Ada dendanya. Nanti di bab denda nanti diterangkan itu. Yang sengaja ada dendanya, nggak sengaja nggak ada denda apa. Yang dua-duanya ada dendanya semua apa. Sengaja nggak sengaja ada dendanya nanti insya Allah. Terus dendanya apa? Ada yang berat, ada yang ringan nanti. Paham ya insya Allah ya. Kemudian natful ibit, bulu ketiak dicabuti. Ya, dicabuti. Kalau enggak sakit, kalau sakit ya dikerok. Ya, kalau sakit ya apa? Dikerok. Loh, kenapa? Paham ya ini ya, paham ya maksudnya ya? Jelas ya? Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki sunnahnya dicabut. Kalau perempuan itu justru lebih afdol dikerok. Kalau laki dicabut, beda sama sya'rul anah. Di antara sunnahnya nanti halqu sya'ril anah. Ini untuk laki. Untuk laki sya'rul anah tahu kan, rambut kemaluan. Ya, rambut kemaluan.
Kalau rambut kemaluan, laki itu sunahnya dikerok, jangan dicabut. Tapi kalau perempuan, sunahnya dicabut ya. Kalau ndak sakit, sekali lagi kalau ndak apa, jangan sakit dipaksa-paksa, cabuti pada obong. Iya, bisa berdarah kalau terlalu banyak ininya. Dalam satu cabutan langsung 10 rambut, waduh. Siji. Iya. Kalau antum bisa bantu cabutin tuh pakai alat cabut ya antum bantuin nggak apa-apa. Gitu kan. Antum tahu hikmahnya apa? Kalau laki-laki itu syahwatnya lemah. Laki-laki itu lemah syahwat. Ngerti maksudnya lemah syahwat? Kalau sudah khuruj, sudah keluar spermanya, letoy. Makanya tidak ada sih, tidak ada perempuan pakai obat kuat, ada perempuan pakai obat kuat. Tidak ada, karena mereka lebih kuat dari kita. Yang pakai obat kuat laki apa perempuan? Berarti buktinya laki-laki lemah pakainya obat kuat. Apalagi udah 45, mendekati 50 lah, wis perjuangan hidup. Untuk hidup itu perlu perjuangan besar itu. Ya obat, ya semacam-macam. Ya, duit banyak juga pengaruh itu untuk ketegangan itu. Ya. Jelas ya? Nah, kalau perempuan kenapa sunahnya dicabut? Mencabut bulu kemaluan itu melemahkan syahwat. Karena syahwatnya menggebu-gebu, apa namanya perempuan nggak sunat. Itu makanya perempuan diwajibkan apa? Sunat. Kenapa? Karena perempuan yang tidak disunat itu la tashba' minan nikah, nggak cukup satu laki-laki. Malah cukup satu lontong. Nggak cukup. Sedina bisa ping pitu loh, antum bisa kewalahan. Kentengan banyu antum. Ya, makanya itu perempuan harus disunat. Kalau disunat itu di antara hikmahnya itu ya menyetabilkan syahwat. Nah itu ditambah lagi pakai dicabut bulunya. Itu lebih stabil lagi. Jadi orang pendirangan, ngerti enggak? Orang pendirangan lah itu kenapa kok banyak yang apa namanya buka-buka aurat di TikTok? Cari apa itu? Satu cari uang, kedua cari laki itu. Orang cukup siji. Iya kan? Iya. Tukang mlebu omah dinggo. Wong dodol es mlebu omah dinggo. Wong iki dinggone kabeh. Allah dicobani kabeh. Urung gojeke. Urung ya salam. Iya. Urung lenggarangane. Wes suwe-suwe kowe targete ana ustaz, ana kiai lah wis. Walayatubillah. Kenapa? Nggak disunat, bahaya. Nah sekarang kan malah lebih banyak nggak disunat kan daripada disunat. Iya kan? Iya. Sekarang cari perempuan yang ahli nyunati perempuan sudah susah lah. Mas Lukman bisa nyunati perempuan? Iya, saya sampai ke Bogor bawa anak saya nyunati perempuan. Ya, jadi kalau kepingin punya anak solehah ya disunat. Ya, di antara usaha kita orang tua. Jelas insyaallah ya. Kemudian qalmul adfar, potong kuku. Kalau mau ihram potong kuku. Walaupun harinya tidak sunnah potong kuku. Antum mau ihram hari Selasa, potong kukunya. Walaupun harinya tidak disunahkan potong kuku, dipotong. Supaya kita nanti tidak iseng mainin kuku, nanti kena dam. Ngerti? Paham ya insyaallah. Kemudian al-ghuslu lil ihram. Mandi untuk apa? Ihram. Mandi untuk ihram. 5 saja saya hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Soalnya ada 11 sunnahnya. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keistimewaannya orang alim, orang yang punya ilmu. Ya, saya nggak bicara ustadz, nggak bicara kiai ya. Orang yang punya ilmu, nggak mesti ustadz. Artinya orang yang mau ngaji. Orang yang istiqomah hadir apa? Majelis. Artinya punya ilmu. Ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ya, tahu. Dia mau melangkah itu tahu hukumnya. Karena kita kan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, ma bainal halali wal haram. Antara boleh atau tidak boleh. Pekerjaan yang kita lakukan semuanya, mau di kantor, mau di kamar mandi, mau di rumah, antara boleh dan tidak boleh syar'an secara syariat. Dan itu patokan kita. Patokan kita itu kan syariat. Kalau orang tidak mau patokan syariat, ya nggak usah beragama. Ya, nggak usah beragama. Cukup dengan aturan negara. Sudah. Kalau orang tidak mau apa? Mau pakai akalnya sendiri, mau pakai otak sendiri, nggak usah punya agama. Tujuannya ada agama itu kenapa? Kenapa dinamakan Islam? Mahwal Islam. Asal kata dari aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman itu menyerahkan diri. Apa artinya? Menyerahkan diri untuk tunduk kepada syariat Allah, aturannya Allah. Makanya dinamakan aslama yuslimu islaman, al-khudu wal ikhdha. Menunduk dan menundukkan diri. Jadi kalau Islam sudah bicara gini, ya sudah. Kalau Al-Quran sudah bicara begini, hadis sudah begini, itu makanya dinamakan Islam. Khudu, tunduk kepada syariat Allah. Ini makanya ada ngaji. Ngaji kitab, ini semuanya bersumber dari mana? Kalau nggak dari Al-Quran, dari hadis. Hatta mustanadul ijma' wal qiyas itu dari Quran dan hadis. Istinadnya al-ijma' wal qiyas itu ya dari Al-Quran dan hadis. Paham nggak antum? Bisa darani Islam karena kita tunduk kepada syariat, makanya dinamakan agama Islam. Tunduk. Bisa diakali atau tidak bisa diakali, kita tunduk gitu. Ya, nggak usah kalau Allah wajibkan sholat kepada kita, ayatnya apa? Ayatnya ini. Ya. Hadisnya hadisul Isra. Sudah ada perintah sholat. Orang usah takon kenang apa? Kenang apa wong diwajibkan sholat? Aslinya orang perlu takon. Wis kewajiban sing Gusti Allah ya dilakoni. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel kok cerengkeng. Nabinya ngasih kewajiban dari Allah, sampaikan kepada umat. Umatnya tanya kenapa? Kenapa saya diwajibkan ini? Orang satakan kenapa harus Gusti Allah? Ya wis, beragat. Itu yang namanya Islam. Kemudian karena banyak orang-orang yang wataknya mirip dengan Bani Israel, maka para ulama cari illah. Tahu illah? Alasannya orang diwajibkan sholat apa? Hikmahnya apa? Gue nggak siapa sih? Ngomong-ngomong sing cerengkeng. Supaya orang cerengkeng maning gue. Ya, jadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Lihat cara ibadahnya beliau. Ya kan? Ya tata'abbad lillah. Rabi'ah al-Adawiyah itu beliau beribadah kepada Allah. Marajat syai'an. Beliau tidak mengharapkan sesuatu illa mahabbat Allah. Kecuali mahabbahnya Allah. Sampai munajatnya beliau mengatakan apa? Ya Allah, kalau saya dimasukkan neraka,
dan engkau ridho, saya lebih baik masuk neraka daripada saya masuk surgamu tapi engkau nggak ridho kepadaku. Jadi bukan surga dan nerakanya ya ikhwani, intinya di keridhoannya Allah. Karena Allah kalau sudah ridho, nerakanya adem, namanya aja Allah ridho. Nerakanya apa? Adem. Surganya bisa panas. Nabi Ibrahim dimasukkan ke api sama Namrud, iya kan? Tapi karena Allah ridho sama Nabi Ibrahim, dan Allah kagum dengan Nabi Ibrahim ketika ditanya sama Jibril, qala ya Muhammad, qala ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim, apa kamu punya hajat? Kamu punya keperluan? Apa jawabnya Ibrahim? Amma ilaika fala ya Jibril. Kalau sama kamu saya nggak punya hajat, saya hajatnya sama Allah. Ini nyawa loh, sebentar lagi mau masuk ke api loh. Lagi saat jatuh mau ke api, ditanya sama Nabi Ibrahim, ditanya sama malaikat Jibril seperti itu. Alaka hajah ya Ibrahim. Kamu punya hajat Ibrahim. Kalau punya hajat jelas semua orang punya hajat. Tapi amma ilaika fala, itu yang hebat. Sama kamu saya nggak butuh. Saya butuhnya sama siapa? Sama Allah. Masuk ke api dingin. Kenapa? Allah ridho. Ari Allah ridho ke wis enak wis. Ya, makanya la ta'budullah, kata Sya'rawi, la ta'budullah liyu'ti. Kamu jangan ibadah supaya Allah memberi. Walakin u'buduhu liyardha. Tapi sembahnya Allah, sembahlah Allah supaya Allah ridha. Allah memberi. La ta'budullah liyu'ti. Walakin u'budhu liyardha. Tapi beribadahlah supaya Allah ridho, bukan supaya Allah memberi. Kenapa? Kalau Allah ridho, engkau akan terheran-heran dengan pemberian Allah. Begitu. Jelas ya? Insyaallah. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Keistimewaan orang yang alim ketimbang yang ahli ibadah, ya, itu seperti keistimewaannya bulan dibandingkan dengan bulan di malam purnama dibandingkan dengan apa? Bintang-bintang. Lebih besar mana? Ya, secara kasat mata loh ya. Ini bicara secara kasat mata. Kafadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Seperti keistimewaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan sairil kawakib. Ya. Yang penting gini nih, ini akhir zaman loh ya. Ya sudah jauh kita dengan masa kenabian itu jauh, 1400 tahun lebih. Ya, jadi maksudnya gimana? Rasulullah SAW pernah dawuh seperti ini. Hada zaman ini, kata Rasulullah, kathratul ibadah khairun min kathratil ilm. Lebih banyak ibadah itu lebih bagus daripada lebih banyak ngaji. Lebih banyak ibadah lebih bagus daripada lebih banyak ta'lim. Zamannya siapa? Rasulullah. Wasaya 'alan nasi zamanun, tapi nanti akan datang satu masa, kathratul ilmi khairun min kathratil ibadah. Lebih akeh ngaji, lebih banyak ta'lim itu lebih bagus daripada lebih banyak ibadah. Zaman kapan? Zaman seki. Karena kebodohan lebih banyak daripada, paham? Jadi antum lebih banyak ta'limnya daripada lebih banyak ibadah. Lebih banyak apanya? Lebih banyak ta'limnya daripada lebih banyak ibadahnya. Nggak apa-apa, antum ibadah. U'budullah ibadatan la tadurru bil ilmi. Ibadah silahkan, tapi ibadah yang tidak membahayakan ilmu. Watrubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Nuntut ilmu silahkan nuntut ilmu, tapi sebuah pencarian yang tidak membahayakan ibadah. Boleh antum ta'lim, tapi jangan sampai jam 2, jam 3 malam terus antum tidur subuhnya
ditinggal ya enggak bagus. Jadi stabil. Lebih banyak nuntut ilmunya daripada ibadahnya. Paham ya? Insya Allah ya. Ya, sekarang malah lebih enakan YouTube, Facebook udah ada semua. Tinggal milih ustadz deh. Ya, mau yang lawak ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab.